Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Vera Intana, NIM 211301013, kelas A21, program studi D3 Kebidanan. Saya akan membawakan materi presentasi yang berjudul Beriman kepada Kitab-Kitab Allah. Materi bahasan yang saya akan bawakan adalah yang pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, dalil-dalil wahyu. Yang ketiga, dalil-dalil akal. Yang keempat, nama-nama kitab Allah. Yang kelima, fungsi dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya untuk disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi umat manusia supaya dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalil-dalil wahyu. Perintah Allah Ta'ala untuk beriman kepada kitab-kitabnya dan penjelasan Allah tentang kitab-kitab tersebut. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya." An-Nisa ayat 136. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Ali Imran ayat 3-4. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Al-Maidah ayat 48. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. An-Nisa ayat 136. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Al-Quran dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab yang dahulu. Asy-Syura ayat 192-196. Firman yang terakhir, sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 18-19. Dalil-dalil akal. Yang pertama, kelemahan manusia dan kebutuhannya kepada Tuhan mereka dalam memperbaiki jasmani dan rohaninya. Yang kedua, para rasul adalah mediator antara Allah Ta'ala dengan hamba-hambanya. Para rasul tersebut tidak berbeda dengan manusia lainnya yang hidup pada zaman tertentu, kemudian meninggal dunia. Jika rasul menyuruh kepada Allah Ta'ala, tidak membawa kitab dari Tuhannya, yang di dalamnya terdapat undang-undang, petunjuk, dan kebaikan, maka dengan mudah manusia mendustakan dan mengingkari risalahnya. Kitab dan suhuf. Kitab ialah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi ancaman buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat manusia. Nama-nama kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam di Bukit Tur Sina, Mesir, sekitar abad 12 Masehi dalam bahasa tulisan orang Yahudi, dan orang berpegang teguh kepadanya disebut kaum Yahudi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam di Yerusalem, Israel, sekitar abad 10 sebelum Masehi dalam bahasa tulisan Nabi Daud sendiri, yaitu bahasa Kipti. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat hukum-hukum syariat. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam di Yerusalem, Israel,
sekitar abad 1 Masehi dalam bahasa dan tulisan Ibrani, dan orang yang berpegang teguh kepadanya disebut kaum Nasrani. Pokok ajaran kitab Injil sama dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, tetapi sebagian menghapus hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu, sehingga kitab Injil yang asli tidak diketahui lagi keberadaannya. Yang keempat, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah dan di Madinah, Arab Saudi, pada abad 6 Masehi dalam bahasa dan tulisan bangsa Arab suku Quraisy. Fungsi dan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Fungsinya yang pertama, untuk meningkatkan kualitas kehidupan pribadi, untuk membangun kehidupan bermasyarakat, untuk menjalin kerukunan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum dan bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, terjaga ketakwaan dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Baik, terima kasih, itu saja materi presentasi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.